Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pengolahan data menggunakan Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan mengisi data pada tabel-tabel yang telah disediakan. Materi ini berkaitan dengan fungsi if dan juga VLOOKUP. Di sini ada tabel yang nanti akan kita isi, kemudian ada tabel bantu, ada 3 tabel bantu. Yang pertama tabel 1 yang isinya golongan, gaji pokok, tunjangan anak dan juga istri. Kemudian ada tabel 2 yang berisi jabatan dan besaran tunjangan. Kemudian ada tabel 3 yang berisi jabatan dan juga transport. Nah, masing-masing ini punya fungsinya tersendiri. Untuk mengisi data yang ada di tabel ini, kita diberikan petunjuk. Petunjuknya di sini ada 6. Petunjuk pertama, untuk mengisi kolom jabatan kita menggunakan fungsi logika atau if. Kemudian perintah kedua, kolom gaji pokok dan yang lainnya diisi menggunakan tabel bantu. Nah, yuk kita langsung saja mengerjakan sambil belajar. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya. Kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 kabag, dan golongan 4 direksi. Ingat, setiap menuliskan fungsi harus diawali dengan i. Kemudian diberikan kurung. Tetap menggunakan D7 sama dengan golongan 2, oh ya, ini yang paling penting. Jadi ketika menuliskan rumus, di sini kadang menggunakan koma, kadang juga menggunakan titik koma. Nah, setiap Excel akan punya, atau setiap komputer akan punya aturan masing-masing. Karena ada saya di sini titik koma, tapi di komputer menuliskan titik harus kita ganti ya. Di sini adalah koma. Kemudian ini golongan 2 itu adalah kasubag. Kalau sudah, kita tutup berdasarkan banyaknya bukaan. Nah, kita coba kalau selesai, kita tekan enter. Oke, kok name? Kenapa name? Karena ternyata di sini golongan 1 sampai 4 dibacanya sebagai teks, harus dengan, kalau teks itu harus menggunakan kutip ya agar terbaca. Oke, jadi ya, kalau sudah jadi segini, kita tinggal klik. Oke, akan jadi semuanya ya. Kemudian gaji pokok. Nah, kolom gaji pokok, perintah kedua, kita gunakan rumus VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian nilai yang menjadi patokan di tabel bantu dengan tabel utama. Kita menggunakan patokan golongan karena di sini menggunakan golongan, maka perlunya di sini adalah D7, tabel array atau tabel bantu, kita blok dari sini, kemudian kita kunci dengan cara tekan F4. Nah, kalau sudah terkunci tandanya dia ada seperti dolar kayak gitu ya, lambang dolar. Kemudian
kolom indeks adalah kolom yang akan kita ambil, yaitu gaji pokok ada di kolom kedua. Ini kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang akan kita ambil adalah kolom kedua. Berarti di sini 2, kemudian koma lagi, true atau false. Kita pilih 0 aja, kan nilai. Oke, dia akan keluar seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik, double klik, akan keluar semua. Lanjut. Selanjutnya kita akan mencari tunjangan istri. Tunjangan istri, kalau kita melihat di perintahnya, tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Artinya, pegawai yang tidak menikah atau belum menikah tapi mempunyai anak, dia tidak memiliki tunjangan istri. Soalnya di sini Bapak lihat ada juga yang belum menikah tapi punya anak. Ini menggunakan rumus gabungan, yaitu rumus gabungan if dengan VLOOKUP. Yang pertama kita menggunakan sama dengan if, kemudian kita menggunakan status di sini, kemudian di sini menikah atau nikah di sini nikah. Setelah itu kalau nikah dia, maka menggunakan VLOOKUP kita baca di sini golongan, kemudian tabelnya kita blok. Setelah itu kita kunci koma, kolom indeks yang kita ambil adalah tunjangan istri kolom keempat, kemudian koma lagi 0, dan kita tutup. Kalau kalian pakai titik koma, jangan lupa titik koma ya, karena Bapak di sini pakainya koma, kemudian kalau tidak dia 0. Terus nah, selesai ditutup, tekan enter. Nah, hasilnya adalah yang sudah menikah golongan 1 menikah dapat tunjangan istri 250. Kita klik. Nah, yang belum menikah sudah pasti tidak mendapatkan tunjangan istri. Coba Bapak ulang lagi. Ini untuk yang kriterianya menikah. Kalau yang kriterianya belum menikah, kita coba di sini lagi. Yang pertama sama dengan if, kemudian E7 sama dengan belum. Kalau belum, koma, klik 0, kemudian koma VLOOKUP, kurung, kemudian di sini, kemudian tabel bantunya kita kunci. Setelah itu kita ambil data kolom keempat, kemudian koma 0, kita tutup. Setelah itu sama aja ya. Jadi yang sebelumnya itu menggunakan ketentuan statusnya sudah menikah, kalau yang kedua dengan menggunakan status yang belum menikah. Oke, jelas ya? Kalau belum jelas nanti boleh kalian ulang kembali. Oke, lanjut kita akan mencari tunjangan anak. If and kurung, ini logika ya. Logika yang pertama adalah status nikah, E-nya sama dengan nikah, kita harus menggunakan kutip karena ini string ya. Kemudian menggunakan logika memiliki anak atau jumlah anak, diberikan ketentuan jika lebih dari atau kurang dari 3. Kita menggunakan jumlah anak F7 lebih dari 3, kemudian koma atau kita tutup, kemudian koma. Ini logika yang pertama. Kemudian pakai VLOOKUP untuk mengambil datanya, menggunakan golongan 1 sebagai patokan data yang sama di tabel bantu. Kita blok tabel bantunya, kemudian kita kunci F4, koma lagi, kemudian kita lihat tabel keberapa yang akan diambil. Tunjangan anak ada di
tabel kolom ketiga dan 3,0, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu untuk anak yang kurang dari 3, dia dikali dengan jumlah anaknya. Lanjut, kita ulang yang rumus VLOOKUP-nya tadi. Koma, oh ya, yang rumus VLOOKUP tadi kita kalikan 4, yang anaknya lebih dari 6 ya. Oh ya, yang rumus yang jumlah anaknya lebih dari 3, rumus VLOOKUP-nya kita kali dengan 4. Selanjutnya untuk yang anaknya kurang dari sama dengan 3, kita ulang lagi rumus VLOOKUP-nya. Kita tulis VLOOKUP, ketentuannya sama, D7 sebagai acuan tabel bantu, di blok, kemudian dikunci, kolom ketiga 0, kemudian kita tutup, kemudian dikali dengan jumlah anak, kemudian ditutup. Nah, akan tampil hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi perhatikan benar-benar ini hasilnya. Silakan dicermati. Kalau masih belum paham, diulang lagi pelan-pelan. Nah, ini ya, tunjangan anak sudah kita dapatkan hasilnya. Lanjut, atau Bapak bahas lagi sedikit. Tunjangan anak menggunakan if and. Yang pertama kita masukkan logika E7 dengan status dia menikah, kemudian jumlah anak. Yang logika yang kedua, jumlah anak bila dia lebih besar daripada 3. Kemudian kita ambil datanya VLOOKUP, kemudian kalau sudah ada hasilnya kita kalikan dengan 4 karena dia jumlah anaknya lebih dari 3. Kalau anak yang kurang dari 3, VLOOKUP-nya kita masukkan kembali, dikali dengan F7. F7 itu apa? F7 adalah jumlah anak. Setelah itu enter, selesai. Nah, lanjut kita akan mencari tunjangan struktural. Tunjangan struktural tabel bantunya beda sendiri. Dia menggunakan kalau tadi VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. HLOOKUP itu horizontal. Tabel bantu yang kedua. Ini yang mudah ya. HLOOKUP, kemudian start, kita pakai tabel acuan yang sama dengan yang di bawah. Kemudian kita blok tabel bantunya, kunci, kemudian baris yang kedua kita ambil 0, tutup, enter. Kok N apa? Coba kita lihat lagi ya, cek lagi ya. Kenapa bisa NA? Di Excel itu case sensitif ya, maksudnya kalau beda sedikit dia juga akan tidak bisa membaca. Tadi Bapak tulisannya start, sekarang startnya cuma 1. Tadi F-nya ada 2 ya, kalau kalian perhatikan. Sekarang nih F-nya ada 1. Nah, ini juga sama, RA karena F-nya masih 2. Kita hapus dulu F-nya. Oke, dia kebaca ya. Lanjut ke tunjangan transportnya. Tunjangan transport juga punya tabel sendiri, yaitu tabel bantu ketiga. Tunjangan transport kita lihat ketentuannya menggunakan HLOOKUP berdasarkan jabatan, yaitu G7. Kemudian kita blok F4, kemudian tabel baris yang kedua 0. Oke, transportnya mikro dan total gaji tinggal menjumlahkan gaji pokok, kemudian tunjangan istri dan tunjangan anak. Ingat menggunakan rumus sum. Oke, tinggal diklik 2 kali langsung ke baca datanya. Dan di bawahnya ada
total gaji menggunakan rumus sum if. Oke, sama dengan sum if. Sum if menggunakan kriteria. Yang pertama, kita menggunakan patokan golongan di blok terlebih dahulu. Kemudian kriterianya adalah 1 sampai 4, 1. Ya, di sini cukup 1 saja ya. Kemudian kriteria gajinya kita blok semuanya, kita kunci atau kita maksudnya kemudian kita tutup, langsung enter. Sudah ketemu. Nah, tinggal di kemudian golongan kedua, range-nya dari golongan, kemudian koma, kriterianya 2 Romawi ya, huruf besar, koma, kemudian tunjangan total gaji di blok semuanya, ditutup, kemudian enter. Begitu juga dengan golongan 3 dan golongan 4, silakan dikerjakan. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Kalau merasa kecepatan, boleh kalian ulang lagi agar lebih paham dan mengerti. Selamat belajar, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.